Halo para manusia akhir zaman, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Wild Card yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa berlama-lama lagi mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nick yang memiliki kebiasaan minum dan suka berjudi. Suatu hari ketika Nick sedang duduk minum di sebuah bar, dia melihat seorang wanita cantik bernama Novita yang tampak menunggu seseorang. Tak lama kemudian, pria yang ditunggu oleh Novita telah tiba. Namanya adalah Tahul. Ketika mereka berdua sedang berbicara, terungkap bahwa Novita adalah seorang janda yang sedang mencari pasangan hidup. Namun karena Nick sedang mabuk, dia tanpa sadar mengganggu mereka berdua. Tahul berusaha mengusir Nick, namun Nick malah menarik rambut Tahul dengan gegabah. Tahul yang kesal akhirnya memutuskan untuk membawa Novita pergi dari bar tersebut untuk menjauhi Nick yang dianggapnya berperilaku aneh. Namun Nick tidak menyerah dan terus mengikuti mereka dengan niat mengganggu. Tahul yang semakin kesal memperingatkan Nick untuk segera pergi. Meskipun demikian, Nick justru menantang Tahul untuk berkelahi dengan dia karena efek dari mabuk yang dia rasakan. Akhirnya pertarungan antara Nick dan juga Tahul terjadi. Namun Tahul berhasil mengalahkan Nick dan mempermalukannya. Beberapa hari kemudian, terlihat sekelompok pria yang menurunkan seorang wanita yang sedang sekarat di depan rumah sakit. Seorang petugas yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri dan bertanya siapa pelaku perbuatan keji tersebut. Wanita yang sekarat itu hanya bisa menyebutkan nama Nick sebelum tak dapat berbicara lagi. Pagi hari pun tiba, Nick terbangun dan segera pergi ke tempat kerjanya. Ternyata Nick memiliki usaha jasa pengawal atau bodyguard. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Gerdin yang meminta bantuan jasa pengawalan dari Nick untuk pergi ke sebuah kasino di Las Vegas. Malam itu awalnya Nick menolak, karena melihat bahwa Gerdin baru berusia 21 tahun. Nick tidak ingin mengawal seorang yang belum cukup umur ke dalam sebuah kasino, karena bisa berakibat dicabutnya izin operasional kasino tersebut oleh pemerintah. Namun Gerdin mengklaim bahwa usianya sudah 23 tahun dan dia merupakan penjudi yang handal dan kaya raya. Itulah alasan dia meminta bantuan Nick. Nick menjelaskan bahwa sebagai seorang pengawal dia adalah seorang profesional. Dia telah mengalami ledakan bom, serangan fisik, bahkan penembakan. Selain itu, dia juga telah meraih gelar juara tinju selama 3 tahun berturut-turut. Singkat cerita, Nick mau jadi bodyguard si Gerdin. Setelah mengunjungi bar untuk menghilangkan kepenatan, Nick menerima telepon dari temannya Ichi yang meminta bertemu di rumahnya. Ternyata Ichi adalah wanita yang sekarat dan sebelumnya sempat menyebut nama Nick. Ichi mengungkapkan kisah tragis yang dialaminya. Suatu malam, setelah kencan, dia bertemu dengan seorang mafia yang didampingi oleh 2 pengawalnya di dalam lift. Dia kemudian dibawa secara paksa ke kamarnya. Ichi pun diajol gedang dan disiksa hingga koma. Ichi sangat marah dan ingin membalas dendam atas kejadian yang menimpa dirinya. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membalasnya. Ichi meminta bantuan Nick untuk membalaskan dendamnya melawan para pelaku. Awalnya Nick menolak karena menyadari bahwa lawan yang akan dia hadapi bukanlah orang sembarangan dan taruhannya adalah nyawa. Dia menyarankan Ichi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menyewa pengacara yang kuat seperti Farhad Abbas. Namun Ichi menolak karena tidak memiliki cukup bukti dan dia yakin bahwa pelaku telah memberi suap kepada aparat kepolisian. Akibatnya, Nick bimbang dan akhirnya setuju untuk membantu Ichi dalam mencari pelakunya. Nick segera pergi ke hotel tempat Ichi mengalami peristiwa yang mengerikan tersebut. Dia bertemu dengan seorang teman Ichi yang bekerja di laundry hotel. Ijah yang memberikan informasi tentang orang yang dia cari. Pelakunya bernama Gonres DeMarco, anak dari mafia kaya. Nick merasa khawatir dan mencoba mencari alasan untuk tidak melanjutkan tugas tersebut. Namun Ichi mengungkapkan setiap siksaan yang dia alami secara bergantian dari pelaku tersebut.
membuat Nick semakin terdorong untuk membantu Ichi dan menghukum si pelaku. Malam harinya, Nick bertemu dengan Ichi dan memberikan informasi lengkap tentang pelaku bernama Gondres. Namun Ichi tidak hanya ingin informasi, dia menginginkan balas dendam yang nyata agar pelaku merasakan apa yang dia alami pada malam itu. Setelah itu, Nick meninggalkan rumah Ichi dan bertemu dengan Gerdin untuk mengawalnya ke sebuah bar tempat dia ingin berjudi. Namun Nick merasa bosan dengan taruhan kecil yang hanya 10 US dollar yang dilakukan oleh Gerdin. Dengan rasa kesal, Nick memutuskan untuk meninggalkan Gerdin sendirian di tempat tersebut. Nick kemudian menuju hotel tempat tinggal Gondres. Ketika dia tiba di depan pintu, dia menyamar sebagai teman Gondres agar diperbolehkan masuk. Nick mencoba berbicara dengan baik dan meminta Gondres untuk bertanggung jawab atas perlakuannya terhadap Ichi, temannya yang menjadi korban. Namun sebaliknya, Gondres justru bersikap sombong dan mencoba menakuti Nick dengan menggunakan pistolnya. Gondres memaksa Nick untuk mengakui kelebihannya jika Nick ingin dilepaskan. Namun jika Nick tidak melakukan itu, ia mengancam akan menyiksa Nick hingga kehabisan nafas. Terpancing emosi, Nick dengan mudah dan dengan penuh kepuasan melawan dan menghajar mereka semua. Selanjutnya, Ichi pun datang dengan niat memberi pelajaran kepada Gondres. Ia mengancam akan memotong alat kelamin Gondres jika Gondres tidak mengucapkan I love you kepadanya. Namun karena sifat baik hati Ichi, ia akhirnya tidak melaksanakan ancamannya dan pergi dari tempat tersebut dengan membawa uang sebesar 50.000 US dollar yang dimiliki Gondres. Sebelum berpisah, Nick membagi uang tersebut sebesar 50.000 menjadi 2 bagian dan meminta Ichi untuk segera berpindah tempat ke Batu Ruyuk. Nick menyadari bahwa jika mereka tidak pindah, Gondres pun akan balas dendam. Setelah itu, Nick memutuskan untuk mencoba berjudi dengan harapan dapat menang dan menambah uang pelariannya. Pada awalnya, Nick mengalami beberapa kekalahan, tetapi ia tidak menyerah dan terus memasang taruhan. Akhirnya dengan keberuntungan, Nick berhasil memenangkan banyak uang untuk menghindari kehilangan semuanya. Ia memutuskan untuk berhenti berjudi dan mengamankan semua uangnya. Tak lama kemudian Gerdin datang dan bertemu dengan Nick. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang tak diketahui isi percakapannya. Setelah itu Nick kembali ke kasino. Di sana keberuntungan sepertinya berpihak kepadanya. Ia terus menang dan menjadi sorotan di kasino tersebut. Keberuntungan terus berlanjut dan uangnya pun bertambah hingga mencapai lebih dari 500.000 US dollar. Nick memutuskan untuk berhenti bermain dan menukar semua chipnya dengan uang. Namun di tengah perjalanan ia merasa tergoda oleh pikiran untuk terus bermain yang muncul seolah dari setan. Iman Nick yang lemah membuatnya kembali berjudi dan mempertaruhkan semua uangnya yang mencapai 525.000 dolar. Dalam keyakinannya akan kemenangan, Nick meminta tambahan kartu sesuai bisikan setan. Namun nasib sial menimpanya dan ia mengalami kekalahan telak. Kehilangan semua uangnya tanpa tersisa. Nick merasa sangat menyesal atas kebodohannya yang telah mempertaruhkan semua uangnya. Setelah mencurahkan semua kemarahannya, ia keluar untuk mencoba melupakan kesalahannya dengan minum alkohol. Namun karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, Nick akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri. Setelah Nick sadar, ia menemukan Gerdin yang telah menyewa kamar untuk istirahat di tempat tersebut. Gerdin menceritakan pengalamannya sebagai seorang peretas yang berhasil menghasilkan 70 juta US dollar. Pada usia 19 tahun, mendengar cerita Gerdin membuat Nick terkejut dan merasa minder. Bagaimana tidak, Nick yang sudah sangat tua merasa belum memiliki apapun dan hidupnya di dalam kemiskinan. Gerdin kemudian meminta Nick untuk mengajarkan dirinya berbagai macam hal untuk melawan rasa takut yang ada di dalam dirinya sebagai imbalannya. Gerdin menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Nick. Namun Nick menolak permintaan itu karena ia masih belum bisa melupakan kekalahan yang baru saja dialaminya. Nick memilih untuk minum alkohol lagi untuk mencoba menghilangkan rasa pusingnya. Tak lama kemudian para anak buah Gondres datang untuk menangkap Nick.
Nick yang masih marah dengan mudah melawan dan menghajar semua anak buah Gondres dengan menggunakan jurus salam dari Binjai yang berhasil menghabisi mereka semua secara santai dan mudah. Setelah tertangkap oleh para security penjaga kasino, Nick dibawa dan diserahkan kepada anak buah Gondres, yaitu Baby, seorang mafia yang ditakuti di kota Las Vegas. Baby sebenarnya diminta oleh Gondres untuk membunuh Nick karena masalah sebelumnya. Namun karena Baby mengenal Nick dengan baik, ia memutuskan untuk mempertemukan Nick dengan Gondres untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Ternyata Gondres telah mengarang cerita yang menuduh Nick melakukan perampokan dan penganiayaan menggunakan senjata api. Namun Nick membantah semua tuduhan tersebut. Tanpa dijelaskan oleh Nick, Baby tahu bahwa Nick tidak melakukan hal tersebut karena ia tahu bahwa Nick tidak perlu senjata api untuk menghajar seseorang. Cukup dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Nick bisa membunuh orang tanpa senjata api. Gondres mencari alasan lain agar Baby bisa mempercayainya. Namun Nick menghentikannya dengan menantang Gondres untuk menunjukkan rudal miliknya yang tergores akibat penyiksaan oleh Ichi sebelumnya. Namun Gondres menolak karena hal itu akan merendahkan harga dirinya. Gondres yang marah pergi sambil mengancam akan memburu dan membunuh Nick. Baby akhirnya melepaskan Nick karena ia menyadari bahwa Gondres yang salah. Setelah itu Nick pergi ke sebuah rumah makan Padang untuk makan dan minum. Tak lama kemudian Gerdin datang lagi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Nick karena telah membuka mata batinnya dan memberikan pelajaran hidup. Gerdin menawarkan tiket pesawat kepada Nick untuk pindah ke Batu Ruyuk dan memberikan cek tunai sebesar 500.000 US untuk membuka usaha pecel lele di Batu Ruyuk. Benar saja, Gondres pun memburu Nick. Gerdin pun berusaha mengalihkan perhatian. Gondres dan anak buahnya berhasil dipancing keluar oleh Gerdin yang pura-pura kesurupan arwah jin Ifrit. Setelah mereka keluar, Nick dengan cepat melarikan diri agar tidak menimbulkan kerusuhan lebih lanjut. Setelah berhasil menghindar dari kejaran Gondres dan anak buahnya, Nick merasa marah dan tanpa ampun menghajar mereka semua dengan menggunakan jurus tuyul botak yang dikombinasikan dengan sendok. Tanpa belas kasihan, Nick menghantam mereka dengan sendok hingga menyebabkan Gondres dan anak buahnya tewas. Setelah menghabisi musuh-musuhnya, Nick bertemu kembali dengan Gerdin yang memberikannya tiket pesawat dan uang sebesar 500.000 US dollar untuk kabur ke Batu Ruyuk. Mereka berpisah dan Nick memulai hidup barunya di Batu Ruyuk. Akhirnya, film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.